Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi. Vina dan Eki ditampah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemanuan jam 23.00. Memang anak saya bukan mayat kecelakaan. Itu 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri saya. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Bang. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya bisa. Namun saya sampaikan, pokoknya yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya bohong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Morowet jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri saya. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Bang. Ya kepentingan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak kena, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan, Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya bohong. Mau lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Morowet jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan Pak. Ya kependidikan lah, maksud kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya masih di sekitar. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya bohong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kumarwet jam 23.00. Uang anak saya Pak Mayat kecelakaan. Jadi 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan Pak. Ya kepentingan lah, maksud kepentingan wartawan. Saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak kena, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemarwet jam 23.00. Memang anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri saya. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Bang. Ya kepentingan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, menurut anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan, bahwa yang meninggal adalah anak saya mau disebut. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan, Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kumarawet jam 23.00. Memang anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri saya. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Bang. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, menurut anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan, pokoknya yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kumarawet jam 23.00. Memang anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Pak. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan, bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan, Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas instruksi. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Bang. Ya kepentingan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan, bahwa yang meninggal adalah anak saya mau disiplin. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kumarawet jam 23.00. Memang anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Bang. Ya kepentingan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, menurut anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau disiplin. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kumarawet jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat kecelakaan. Itu udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Bang. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya bisa. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau disiplin. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kumarawet jam 23.00. Kalau anak saya mayat kecelakaan. Itu 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri saya. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan bang. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau disebut. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat penyidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Morowet jam 23.00. Uang anak saya di mayat kecelakaan. Jadi 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Bang. Ya kependidikan lah, maksud kepentingan wartawan. Saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak kena, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya yang di sekitar. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Bahwa anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Pak. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, menurut anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya yang mau Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemanuan jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Pak. Ya kepentingan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maaf lu, malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Bahwa anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Bang. Ya kepentingan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya yang mau Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi. Vina dan Eki ditampah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Coba, bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Manawet jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat dengan kecelakaan. Itu 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Pak. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya bisa. Namun saya sampaikan, pokoknya yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya mau. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kumarawet jam 23.00. Kalau anak saya di mayat kecelakaan. Itu 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau buat kepentingan pendidikan lah. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya bisa. Namun saya sampaikan, bahwa yang meninggal adalah anak saya mau disebut. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi. Vina dan Eki ditampah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Marawet jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat itu kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya bisa. Namun saya sampaikan, pokoknya yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi. Vina dan Eki ditampah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemanuet jam 23.00. Memang anak saya bukan mayat dengan kecelakaan. Itu udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan Pak. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan, pokoknya yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi. Vina dan Eki ditampah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Rumah jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat kecelakaan. Itu 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri saya. Nah, kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau buat kepentingan pendidikan Pak. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya bisa. Namun saya sampaikan, pokoknya yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi. Vina dan Eki ditampah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya mau. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kumarawet jam 23.00. Kalau anak saya di mayat itu kecelakaan. Itu 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya bisa. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kumarawet jam 23.00. Kalau anak saya berbayar kecelakaan. Itu 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas usaha. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya mau. Maaf lu, malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau mau buat kepentingan pendidikan lah. Ya kepentingan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, menurut anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Saka Tatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemanusiaan jam 23.00. Bahwa anak saya bermayat kecelakaan. Jadi jam 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau buat kepentingan pendidikan, Pak. Ya kepenyidikan lah, masuk kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya mau. Maaf lu, malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemanusiaan jam 23.00. Kalau anak saya mayat kecelakaan. Jadi 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa susah? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau buat kepentingan pendidikan lah. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemawet jam 23.00. Bahwa anak saya mayat kecelakaan. Jadi jam 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau buat kepentingan pendidikan, Pak. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maaf lu, malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemanusiaan jam 23.00. Memang anak saya bukan mayat kecelakaan. Jadi jam 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Pak. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan, bahwa yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya mau. Maaf lu, malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemanuet jam 23.00. Bahwa anak saya bermayat sebelum kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri saya. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya menyusul. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau rezeki. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditampah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kumarawet jam 23.00. Kalau anak saya di mayat kecelakaan. Itu 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas istri saya. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya bisa. Namun saya sampaikan, bahwa yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan